Hai Oldedaners, kembali lagi bersama Erlin di sini. Masih dengan tema olahraga di bulan ini. Di minggu ini kita bakal ngomongin tentang badminton. Kebetulan kita ngundang satu orang yang suka banget sama badminton. Kenalin, ada Civinit. Hai Oldedaners. Boleh perkenalkan dulu nama, kerjaan mungkin, terus mulai badmintonnya dari kapan gitu. Oke. Hai semuanya, aku Fania. Udah gitu pekerjaan ya. Pekerjaan aku sekarang adalah karyawan swasta. Dan juga kalau ditanya dari kapan mulai suka badminton, itu kayaknya udah dari puluhan. Enggak, kalau puluhan ntar kelihatan banget ya gue. Belasan juga kayaknya keterlaluan ya. Ya beberapa tahun lalu aja sih sebenarnya. Dari kecil lah ya sih. Dari kecil ya, oke lah dari kecil. Oke, itu that's good ya. Oke. Nah, Oldedaners, karena kita mau ngomongin tentang badminton, kayaknya nggak afdol deh kalau pakai baju ini, pakai baju kemeja gitu kan. Yuk kita ganti baju dulu, Ci. Oke. Tring. Nah, udah pakai baju jersey olahraga gini, yuk kita lanjut ngomongin tentang badminton. Oke. Nah, Ci, sebelumnya buat teman-teman Oldedaners nih yang nggak tahu cara kerjanya badminton, boleh Ci dijelaskan dulu. Cara kerjanya badminton player. Gimana ya? Peraturannya. Oke. Kalau misalnya ini so far yang aku tahu aja guys ya, soalnya kan kita bukan profesional juga di sana ya. Tapi setahu gue yang namanya badminton tuh terdiri dari tentunya ada yang single sama ada yang double. Baik cewek cowok masing-masing, ada double woman, double man, ada single woman, single man, dan juga ada mixed double gitu. Cara kerjanya mereka adalah ya mereka selalu memperebutkan sekarang ini adalah skornya 21. Siapa yang dapat 21 duluan tentunya. Walaupun masih ada yang mainnya sistem dulu ya. Sistem dulu tuh mungkin kalau yang lebih senior daripada aku pasti tahu deh, main 15 gitu kalimatnya. Nah, itu tuh pasti jadi mereka mainnya satu set 15, bisa gantian ada orang satu orang kedua. Kemudian set kedua perebutin 30 gitu, 30 poin. Jadi beda. Kalau sekarang kan 21 iya, dua-duanya. 21. Semua bidangnya siapapun yang main pasti ngerebut angka 21 duluan gitu ya. Kecuali jus. Tapi kalau yang dulu memang masih ada 15, main 15 yuk, main 30 yuk gitu-gitu. Kenapa sih kok suka sama badminton? Awalnya suka badminton tuh karena memang dari kecil somehow emang papi gue tuh kayaknya ngenalin olahraga ini gitu ke gue. Dan kita bisa main di depan rumah zaman dulu ya. Accessible gitu ya. Iya, betul. Sekarang nggak bisa by the way. Nah, jadinya tuh sama emang gue tertarik banget sama olahraga ini karena emang udah bertahun-tahun gitu dikasih lihat. Terus kebetulan papi juga suka banget olahraga ini. Terus juga nggak tahu gue seneng aja gitu. Sama nepak-nepaknya gitu. Nepak-nepak koks. Berarti dulu mainnya sama papi gitu ya? Iya, dulu masih sama papi mainnya. Oke. Dulu papi itu trainer kah atau hanya hobi? Hobi belaka. Jadi sama ke anaknya juga nurunnya hobi belaka aja. Jadi, siapa tahu di sini pada berekspektasi, wah apa gitu, enggak cuma hobi belaka doang guys ya. Oke. Tapi lanjut sampai sekarang. Iya, karena kan kita semua kan butuh olahraga ya, dan kebetulan olahraga yang gue suka ya itu gitu. Jadi ya diterusin sampai sembari olahraga sembari fun lah gitu. Iya, bener banget. Betul. Buat sekarang rutinnya berarti berapa kali sih? Kalau sekarang sih mengingat ada kesibukan, jadi sekarang cuma seminggu sekali paling, atau maksimal seminggu 2 kali doang gitu. 2 kali. Oke. Di GOR ini. Ya, di GOR. Salah satu GOR di Bandung yang pastinya gitu. Biasa main sama siapa, Ci? Badminton. Biasanya aku ini tuh memang memang senengnya atau memang selalu tepatnya main tuh sama teman-teman gereja. Jadi ada kayak satu komunitas gitu kan, entah di gereja yang lama atau di gereja yang baru, itu ada satu komunitasnya soal badminton. Makanya ya akhirnya join ke sana gitu.
Buat yang di komunitas ini berarti apakah sembari CG atau sembari kebaktian gitu atau enggak kan? Enggak. Enggak sih. Tapi aku ngerasain bahwa mungkin kalau misalnya orang-orang itu emang senang badminton, terus dia itu bakal lebih terbuka sama orang-orang yang sesama sukanya gitu loh. Ya gak sih? Jadi kalau gue misalnya gue suka badminton, terus ada temen gue yang suka badminton, somehow ya conversation flow aja gitu. Karena nyambung gitu. Betul. Ya. Jadi memang starting pointnya dari badminton misalnya, tapi bisa kemana-mana kan gitu. Bisa jadi temenan deket segala macem gitu. Jadi tahu oh ini yang ini begini, dia lagi ada struggle apa nih gitu-gitu. Itu jadi kesana sih biasanya. Justru karena dari badminton ini yang nyambungnya pertama gara-gara badminton malah jadi nyaman, curhat, jadi nyaman. Iya, buat ngobrolin juga mungkin tentang apa yang lagi dirasain sekarang ini gitu ya. Gue sidang gimana, bla 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 gitu ya. Ya gitulah. Pokoknya jadi enak gitu, nyambung ngobrolnya. Di Indonesia ini memang banyak ya orang yang suka bulu tangkis dan juga hype bulu tangkis di Indonesia. Nah, kenapa hype ini dimulai kayaknya dari dulu ya, Ci. Udah lama banget kayaknya tahun 90-an gitu, semenjak zaman Sisi Susanti ya, Taufik Hidayat. Nah, menurut Cici kenapa sih kok bulu tangkis ini jadi hype banget nih di Indonesia? Oke. Menurut gue ya, ini menurut gue. Kayaknya karena memang badminton ini adalah salah satu olahraga yang dimainin kurang lebih daripada usianya gue saat ini dan usianya kamu, pasti kan ya. Jadi sebelum kita lahir itu orang tuh udah pada badminton dari zaman dulu gitu kan. Iya benar. Dan tentunya nama Indonesia juga ya, setahu yang aku tahu gitu. Itu tuh cukup terkenal lah bisa dibilang ya di luar negeri sekarang ini. Karena terutama yang double men gitu ya, men doubles, itu tuh kabarnya ditakuti tanda kutip gitu sama para badminton lovers di seluruh dunia ini misalnya gitu ya. Jadi mereka tuh pasti tahu lah gitu, oh kalau men doublesnya Indonesia tuh emang jago-jago gitu. Jadi memang regenerasinya ada dari zaman dulu sampai hari ini gue main, itu mereka tuh terus menelurkan atlet-atlet baru yang hobi-hobi terus gitu, yang dari daerah lah, yang nasional lah dan lain-lain. Jadi no wonder kalau nge-hype ya gitu sih ya. Banyak banget bintang-bintang baru. Betul, setiap tahun bisa ada aja yang muncul gitu. Nah, buat double men's Indonesia itu kalau nggak salah udah mempertahankan ranking 1 tuh berapa tahun ya? Setahu aku kayaknya udah lebih dari 4 tahun deh. Kayaknya kalau nggak salah 5 tahun ya. Tapi All Day Diners bisa Google tentunya ya. gitu untuk pastinya berapa tahun. Tapi udah lumayan banget, lama banget mereka tuh bertengger. Walaupun sekarang kabarnya mereka berpisah ya. Gara-gara emang Markus memang harus jalanin operasi gitu. Nah, selain banyak atlet-atlet juga yang bertalenta sekali ya, All Diners. Di Indonesia juga udah mencapai banyak banget medali emas di olimpiade yang internasional tentunya. Nah, Ci, boleh kasih tahu All Diners gak buat yang setelah mereka nge-hype nih badminton di Indonesia dan mereka mau mulai badminton nih, ada persiapan apa aja sih atau perlengkapan apa aja sih yang mereka perlu siapkan? Oke. Nah, ini kalau urusan perlengkapan ya, kayaknya gue harus bawa perlengkapannya deh. Oh iya, betul juga. Soalnya kan biar bukannya mau nyombong guys, bukan ya, tapi maksudnya ini mah starting point aja kalau misalnya ada yang mulai pengen menekuni hobi namanya badminton gitu kan. Yes. Nah, tapi gue harus ngambil dulu nih peralatannya. Bentar ya. Oke. Oh ya gitu lagi. Oh ya, ntar lah. Tapi gue harus ngambil dulu nih peralatannya ya guys ya. Ntar. Tring. Ininya tapi harus gue. Soalnya bobo brand guys. Oh iya, bener-bener. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian mau mulai untuk
mulai badminton, setahu gue, walaupun kabarnya sih ada yang bilang nggak apa-apa deh, cobain pakai sepatu running aja gitu ya. Cuman mengingat kondisi-kondisi lapang itu tuh biasanya tuh kita tuh harus nyesuaiin sama si sepatunya gitu kan ya. Ini gue bahas sepatunya, bentar. Jadi tergantung lapangannya juga ya. Soalnya setahu gue hari-hari ini tuh lapangan tuh ada yang masih semen gitu kan ya, bawahnya ada juga yang pakai parkit dan juga yang harusnya udah international standard mah pakai karpet gitu kan ya. Nah, jadi kalau lu paksain sepatu running, kayaknya takutnya nggak terlalu going well gitu loh. Kalau misalnya nggak maksimal performance-nya. Nanti mungkin jadi agak kurang ya, walaupun bisa, cuman ya gue mungkin orang-orang juga nggak nganjurin sih gitu ya. Nah ini contohnya gue bawa sepatu badminton yang gue suka pakai. Jadi aduh maaf banget ya, dekil banget ya. Nah ini tuh bawahnya tuh bukan bawahnya, jadi dia tuh emang ada alurnya tertentu gitu kan. Jadi yang gini tuh memang didesain memang khusus untuk sepatu badminton. Jadi kalau kayak kita kayak sepatu futsal gitu ya, sepatu bola gitu ya, lu pakai bukan di lapangannya ya, you can guess what happen next gitu kan ya. Jadi sepatu penting. Walaupun balik lagi sepatu relatif ya, tapi ya kalau bisa ya. Nextnya adalah baju ya. Baju. Tapi baju masih bisa diakalin ya sama baju olahraga biasa. Yang penting nyerap keringat. Nyerap keringat, benar. Itu yang penting, nyerap keringat. Terus selain itu tentunya ada yang namanya ini yang nggak bisa ditawar-tawar guys, ya kan? Kalau tawar-tawar nggak bisa nanti ya. Bisa sih ditawar kadang-kadang pakai talenan bisa sih. Dulu gue inget banget, dulu gue suka main pakai papan ujian gitu ya. Pakai papan ujian bisa. Kadang kalau gue suka lihat-lihat bahkan pakai sendal jepit bisa juga ya dulu. Tapi ini adalah salah satu yang kata gue nggak bisa ditawar ya, raket. Jadi kalian harus punya raket satu minimal, sepatu sama baju. Sama dia baju celana lah, satu set gitu ya. Ya itu budgetnya berkisar sekitaran budget kalian lah. Jadi kalau gue sih biasanya yang paling murah banget kalau bisa ditawar gitu. Jadi itu tuh di 200.000 sekian lah. 200.000 gitu. Okay. Untuk raket ya. Mungkin ada yang ngomong 200.000 dapat apa gitu. Tapi kan ya maksudnya itu yang paling starting. Start banget gitu ya guys ya. Terus kalau sepatu juga tergantung sih brandnya kalian milih apa. Kalau misalnya untuk brand memang khusus brand kayak Victor mungkin ya, atau mungkin Li-Ning ya, itu mungkin harga-harganya sekitar 300, 400, 500 sekian sampai juta-jutaan gitu. Jadi ya budgetnya segitu guys. Kalau misalnya kalian mau mencoba, sebenarnya nggak mahal-mahal amat sih, tergantung sih kata gue sih. Nah untuk yang perlengkapan gini tuh apakah semakin mahal semakin baik atau gimana Ci? Mungkin semakin mahal semakin baik. Jujurnya gue belum pernah pegang yang mahal banget gitu ya. Tapi setahu gue ya harusnya kalau ada harga itu kan pasti ada rupa ya katanya. Dan mungkin setahu gue kalau raket dia jadi jauh lebih fleksibel. Jadi nggak kaku banget, jadi masih bisa agak bengkok sedikit in case kalian menyerok bola chop gitu lah. Menyerok bola chop tuh apa gimana maksudnya? Ya pokoknya gitulah. Gitu. Jadi gue nggak tahu ya guys, makin mahal makin bagus apa enggak, karena gue belum pernah pegang raket Kevin Sanjaya aja belum pernah sampai hari ini. Gak tahu. Semoga suatu hari nanti. Moga amin gue ketemu, gue mau pegang tuh raket ya, sama sepatunya lah, boleh lah. Gitu. Oke. Nah mungkin kalau raket ini juga disesuaikan sama cara mainnya juga ya Ci. Betul. Orangnya. Ada bedanya
perbedaan cara-cara main orang tuh apa aja sih yang secara generalnya gitu? Secara general ya. Ada yang suka mainnya bersih loh. maksudnya bukan main bersih main kotor, maksudnya mainnya tuh kalau yang mungkin muda-muda ya, mungkin mereka masih sanggup main bola cepet. Atau kita sebut bola spin ya, gitu, koknya spin gitu ya. Nah, itu tuh masih bisa lah gitu. Tapi untuk beberapa orang mungkin mereka lebih nyaman main bola yang bukan spin. Jadi yang membutuhkan tenaga. Spin ini tuh kalau kok, gue lupa bawa koknya hari ini, maaf ya. Koknya itu kan ada spin ada bukan spin. Nah kalau yang spin itu lo harus mengandalkan, setahu gue mungkin kecepatan plus placing bola gitu. Jadi ditempatin, bukan terus banyak di smash karena kalau yang defense-nya bagus, smashnya tetap bisa dibalikin. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya yang bola yang bukan spin itu tuh butuh banget tenaga karena ngematiinnya itu pakai smash gitu. Setahu gua ya, baik lagi setahu gua gitu. Jadi ada yang spin, ada yang bukan spin. Tergantung kalian maunya memang lebih kemana. Biasanya kalau yang sekarang yang di international semuanya pakai cock spin dan udah main cepat. Jadi udah nggak main begitu banyak tenaga lagi gitu. Jadi kalau kalau yang main double biasanya cepet ya mereka mainnya. Kalau yang woman biasanya itu ya melambung gitu ya. Iya. Yang melambung itu kalau yang mungkin ini mohon maaf nih ya, mungkin para bapak senior gitu ya yang suka main di lapangan, yang gue temuin bapak-bapak senior ini sukanya mainnya smash dan tenaga karena tenaga mereka kuat, sehat gitu. Seperti itu. Setahu gue loh itu ya guys. Nah, Holiday Diners, kita sebagai warga Indonesia harusnya bangga dong dengan prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh atlet-atlet kita yang tentunya sudah go internasional. Ayo kita terus dukung badminton Indonesia. Nah, thank you banget sih udah datang ke podcast ini, udah ngomongin badminton sama All Day Diners. Sama-sama. Nah, All Day Diners, sekian dulu episode minggu ini. Minggu depan kita masih dengan tema olahraga. Kita bakal ngebahas olahraga yang gak kalah seru lagi dari minggu ini. Tune in next podcast. Share food, share goodness. Bye-bye. Bye-bye. Thank you All Day Diners yang udah listening to our podcast ya. All Day Diners, kalau All Day Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All Day Diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food, Share goodness.